Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zalfa Nurul Aini dengan NIM 210603110005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kinetika kimia. Ya, di sini terdapat perbedaan antara termodinamika dan juga kinetika kimia. Termodinamika yaitu kita membahas tentang apakah reaksi dapat berlangsung, sedangkan pada kinetika kimia kita akan membahas seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Ya, selanjutnya reaksi itu terbagi menjadi dua. Ada reaksi yang berjalan dengan lambat dan ada juga reaksi yang berjalan dengan cepat. Reaksi yang berjalan dengan lambat contohnya yaitu pembentukan karang gigi karena membutuhkan kurun waktu minggu, bulan, dan juga tahunan. Sedangkan reaksi yang berjalan dengan cepat contohnya yaitu terjadi reaksi pada bom atom. Berbicara mengenai kinetika kimia, pasti kita mempelajari laju reaksi. Dan apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi yaitu mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Nah, berikut adalah contoh reaksinya. 2A menjadi B, di mana laju reaksi terhadap reaksi di atas yaitu min 1/2 delta A per T atau laju sama dengan delta B per delta T, di mana laju reaksi pada reaktan bernilai negatif sedangkan pada produk bernilai positif. Oke, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Di sini ada 4. Yang pertama, luas kontak. Yang kedua, konsentrasi reaktan. Yang ketiga, ada suhu reaksi. Dan yang keempat, adanya katalis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, adanya luas kontak. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Contohnya, air yang ada di dalam bak mandi terlihat jernih tanpa muncul endapan, meskipun dia mengandung ion-ion yang berpotensi terbentuknya oksida jika dia kontak dengan oksigen yang ada di udara. Nah, hal itu disebabkan hanya ada di permukaannya saja. Jika kontaknya diperluas sampai membasahi dinding kamar mandi, memungkinkan antara air dengan oksigen yang berpotensi membentuk oksida akan terbentuk oksida jika luas kontaknya diperbesar dengan cara seperti itu. Nah, contoh lainnya itu kalau misalkan kita menjemur pakaian. Nah, menjemurnya itu dibentangkan, maka akan cepat kering. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang kedua, konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan, semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk bertumbukan semakin besar, sehingga reaksi semakin banyak atau cepat. Contohnya itu pasar modern dengan pasar tradisional. Pada pasar modern, pengunjungnya tidak banyak, kontak antar pembeli juga minim. Nah, sedangkan pada pasar tradisional, pengunjungnya lebih ramai dan kontak antar pembeli juga lebih banyak. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga ada suhu reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi endotherm akan berlangsung lebih cepat. Contohnya yaitu pada proses pelarutan gula. Jika kita menggunakan air panas, maka gula tersebut akan lebih cepat larut kan? Nah, terus contoh lainnya juga ada pada global warming. Nah, suhu bumi menjadi tinggi, reaksi-reaksi yang ada di seluruh bumi menjadi lebih cepat. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, adanya katalis. Adanya katalis yaitu akan mempercepat reaksi. Contohnya, ketika mengunyah makanan, pada saat mengunyah disarankan lama, karena pada saat mengunyah lebih lama,
memungkinkan akan memicu enzim amilase yang akan diproduksi untuk air liur kita. Enzim akan memecah karbohidrat menjadi glukosa. Hal itu memudahkan pencernaan berikutnya untuk tidak terlalu berat. Dan teknik ini juga cocok untuk kalian yang diet loh. Selanjutnya yaitu hukum laju. Pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Nah, hukum laju reaksi dapat digunakan untuk menghitung laju suatu reaksi melalui data konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan, dan juga menentukan konsentrasi reaktan setiap saat selama reaksi kimia berlangsung. Selanjutnya, di sini ada contoh persamaan hukum laju. Reaksi A kecil, A besar ditambah B kecil, B besar, menjadi C kecil, C besar, ditambah D kecil, D besar. Lajunya sama dengan konstanta A pangkat X dikali B pangkat Y. Di sini, A kecil, A besar ditambah B kecil, B besar, menjadi C kecil, C besar, ditambah D kecil, D besar ini namanya orde reaksi. Nah, laju sama dengan konstanta A pangkat X dikali B pangkat Y, ini disebut dengan konsentrasi reaktan. Nah, lambang A dan B di sini itu adalah konsentrasi molar. Nah, sedangkan A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil di sini itu adalah koefisien reaksi. Nah, sedangkan pangkat X dan pangkat Y di sini adalah angka bulat yang kecil dan dinamakan orde reaksi. Nah, nilai X dan Y tidak sama dengan koefisien A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil yang ada di atasnya. Nah, jika X ini adalah 1, reaksi merupakan reaksi orde pertama terhadap si A. Nah, jika Y-nya ini adalah sama dengan 2, berarti reaksi merupakan reaksi orde kedua terhadap B tersebut. Dan selanjutnya gitu. Nah, terus total jumlah pangkat X dan Y disebut dengan orde reaksi total. Nah, faktor K adalah tetapan laju. K di sini adalah tetapan laju. Nah, laju reaksi biasanya dinyatakan dalam satuan mol atau liter atau satuan waktu, seperti menit, detik, dan seterusnya. Case selanjutnya. Selanjutnya ada orde reaksi. Ya, orde reaksi terbagi menjadi 2, orde 0 dan orde 1. Orde reaksi yaitu jumlah semua eksponen dari konsentrasi dalam persamaan laju. Banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, penentuan orde reaksi tidak dapat diturunkan dari persamaan reaksi, tetapi hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan atau eksperimen. Nah, orde reaksi belum tentu sama dengan koefisien stoikiometri, kecuali reaksi elementer. Orde reaksi dapat sama dengan 0, bilangan bulat, dan bilangan pecahan. Nah, di sini orde reaksinya itu ada 2, orde 0 dan orde 1. Orde 0, reaksi disebut orde 0 jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi lajunya. Nah, di sini orde 1 kita dapat rumus laju sama dengan min
delta A per delta T sama dengan Ka, konsentrasi A. Nah, di sini konsentrasi sama dengan min delta A per delta A dikali 1 per delta T. Nah, satuan K-nya itu tadi meter per meter dikali detik atau sama dengan 1 per detik sama dengan detik pangkat min 1. Selanjutnya yaitu waktu paruh. Waktu paruh yaitu waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Nah, di sini cara menghitung waktu paruh reaksi OR1. Ada ln A per A pangkat 0 sama dengan K dikali T. T sama dengan 1 per K, ln A 0 per A. Nah, bila T sama dengan T dikali setengah, nah ini A sama dengan A pangkat 0 per 2, maka T setengah sama dengan 1 per K ln A0 per A0 per 2. Nah, T setengah sama dengan 1 per K ln 2 sama dengan 0,693 per K. Nah, waktu paruh orde 1 tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan. Besarnya selalu konstan, nilainya berbanding terbalik dengan konstanta laju. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.